Sebelumnya sempat viral video tentang Cak Kiron yang menolak pemberian uang kepada yang dipanggil dengan sebutan Gus Miftah. Nah, kali ini tidak kalah hebohnya, lagi-lagi Gus Miftah viral bagi-bagi uang di Madura. Apakah termasuk pelanggaran Undang-Undang Pemilu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lulu Sehan, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya, sahabatku yang kucintai. Beberapa hari ini viral yang disebut atau nama panggilan akrab Gus Miftah sedang menjadi bahan perbincangan. Dan di dalam video yang akan saya putar ini adalah statement dari Pak Ganjar, juga klarifikasi dari yang disebut atau yang dipanggil Gus Miftah. Sekaligus saya akan bertanya kepada sahabat-sahabatku semuanya. Ada di menit terakhir nanti di dalam video yang mungkin perlu kita pertanyakan, pantaskah disebut ulama? Oke pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, viralkan. Kita akan putar video dari Gus Miftah, panggilannya ya pemirsa, berikut ini. Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu, atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Oke ya? Oke, terima kasih semuanya ya. Oke. Ya tidak menjadi fitnah. Nah, setelah Pak Ganjar mempertanyakan, ya ini adalah bagian daripada Bawaslu mengoreksi, dan kita lihat klarifikasi dari yang disebut atau panggilannya Gus Miftah. Kita dengarkan dulu pemirsa. Jadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Gambarnya Nah, kaos itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Oh ya? Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan tim kampanye tertulis, tapi tim kampanye di bawah tanahkah? Atau gimana ini? Coba kita lanjutkan dulu pemirsa. Nanya boleh dong. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan, kok goblok men gitu. Ya buktinya. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Itu murni sedekah dari Haji Her. Daripada nyinyir, menimbulkan fitnah, mbok ayo, melu-melu bagi-bagi sodako. Mbok melu bagi-bagi sodako. Oke pemirsa, dan sepertinya coba kita analisa bersama-sama ya pemirsa. Kalau dari video secara singkat bisa kita lihat dan kita pahami
Di sini Bawaslu harus mengadakan penyelidikan. Karena memang untuk membuktikan sebuah perkara itu harus ada bukti ya pemirsa. Dan tentunya selain penyelidikan harus ada pengusutan. Apakah di dalam acara bagi-bagi uang itu atau di pertemuan itu ada pelanggaran undang-undang pemilu atau tidak? Dan apakah di sana ada kegiatan kampanye apa tidak? Lalu di sana tentunya dalam pertemuan itu adakah menjelaskan visi misi dari paslon? Itu juga harus perlu dicermati. Pencitraan paslon atau benarkah adanya money politik? Yang intinya Bawaslu seyogyanya mengadakan penyelidikan terhadap kasus atau kejadian viral yang disebut namanya Gus Miftah ini. Ada pelanggaran undang-undang pemilu di sana apa tidak? Termasuk juga laporan isu seruan PPATK yang termasuk isu viral bahwa ada aliran dana kampanye dari lahan tambang. Mungkin itu juga bagian daripada tugas Bawaslu ya, pemirsa. Benar nggak isu itu ya? Dan seharusnya Bawaslu mengadakan penyelidikan dan memberikan laporan. Atau keterangan kepada pers, keterangan pers kepada masyarakat, termasuk diantaranya ini yang tadi tentang PPATK dan aliran dana itu di luar ini ya pemirsa, di luar video ini ya pemirsa. Dan tentunya harusnya segera ada penyelidikan supaya kesannya ini tidak menjadi isu liar. Dan sebenarnya sih pemirsa, saya kalau melihat perkara ini ya, yang dipanggil Gus Miftah. 2 kali ini sudah viral goro-goro duit. Kira-kira pantes ora? Coba saya akan putar sedikit lagi videonya. Kira-kira pantes nggak sih seorang yang dipanggil Gus Miftah kemudian berbicara melecehkan, ini saya katakan. Oh jelas ini melecehkan. Nanti akan saya tag yang namanya Gus Miftah itu. Kalau saya sih nggak mau panggil Gus ya. Karena ini adalah kalimat yang menurut saya gara-gara melecehkan orang yang selama ini bertahun-tahun difitnah oleh Yatno, dizolimi oleh Yatno. Hari ini saya nggak merasakan, saya nggak mengatakan Gus Miftah kualat, tapi ya mungkin ya sudah saatnya Gus Miftah kena batunya, alias ya dapat tamparan secara menyakitkan dari publik. Bagaimana sih rasanya dicurigai oleh publik? Dengarkan ini ya, Cak Miftah, saya nggak mau manggil Gus lah. Orang begini pantas nggak dipanggil Gus? Coba yang ngefan, komen dong. Gitu aja, santai Kasih bro. Pak ya, santai bro. Nabi Gus Arya umur 3 tahun, yo Gus Arya iso mati dhisik yo dadakno. Umur 60 tahun, swidak tahun itu 60 tahun. Yo si Yatno itu bisa mati. Katanya begitu ya, ini di kalimatnya, ini di acara terbuka pemirsa. Apakah orang yang begini nih layak untuk disebut Gus atau ulama? Siar kan katanya, siar kok nyinyirin orang yang mungkin ngefan kali sama si Yatno nih. Coba kita dengarkan lagi pemirsa. Sekalian nih saya kanter itu mulutnya. Keracunan kok. Susu Ya. kadaluarsa. Keracunan nanti susu kadaluarsa katanya. Saya tidak tahu itu kalimat diarahkan kepada siapa, tetapi dalam editan
si Yatno Celup, ini adalah video saya ambil dari editan Yatno Celup ya pemirsa. Dan di situ kita lihat ada apa? Poken. Semutah-mutah saya. Kalimat seperti itu melecehkan nggak pemirsa? Dan ini lihat pemirsa nih. Ini adalah foto video saya nih pemirsa. Ini video saya nih yang ditempelkan oleh si Yatno di sini. Artinya itu memang benar diarahkan ke saya. Nah, coba kita putar. Pantaskah disebut ulama? Sungguh sangat memprihatinkan. Dan mungkin ya, yang merasa dirinya ulama, ke depan hati-hati kalau ingin syiar, ya kan? Kalau ingin pengajian, pengawasan hati-hati. Apalagi percaya kepada orang-orang yang, maaf kata ya, Yatno itu adalah sampah di mata saya. Bukan hanya di mata saya, banyak sekali korban. Bukan masalah korban perempuan atau laki, bukan. Masyarakat sebagai korban daripada kelakuan tipu daya si Yatno Celup. Jadi begini pemirsa, kita kembali ke topik, yaitu sengaja saya mix tadi sekalian. Mungkin Cak Miftah ini ya lagi apes, sehingga 2 kali ini dijadikan sorotan oleh publik karena membuat suatu gerakan yang mencurigakan. Terlepas dari itu money politik apa bukan, biarkan itu tugas dari Bawaslu untuk menyelidiki. Tetapi ada satu poin yang sebelum-sebelumnya, ini sebelum kejadian Kiren juga nih, video ini di-up oleh si Yatno ini, ya. Ulama kok mulutnya nggak bisa dijaga. Mendukung orang melecehkan orang lain. Sadar dong. Kalau ingin dihargai orang, jangan ikut-ikutan menzolimi orang. Kalau sudah seperti itu, Allah berbicara bagaimana? Oke? Ya, silakan menikmati bagaimana rasanya dicurigai oleh masyarakat. Seperti halnya fitnah yang dilempar Yatno kepada saya selama bertahun-tahun sehingga masyarakat ada sedikit sih, tidak banyak, yang percaya dengan framing busuk oleh si Yatno kepada saya. Jadi, Cak Miftah, tobat ya Cak, nggak usah Anda ikut-ikut si Yatno Celup itu, ya. Saya bukan siapa-siapa berani kan, saya nyolek Anda. Ya ini pesan buat Anda, supaya Anda menjadi mawas diri. Akhirnya apa? Kalau asal bicara, nggak dapat harga. Ya termasuk mungkin ya cukup lah dengan uang segebok itu. Saya sebagai perempuan, oh maaf, respect langsung hilang. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata dan mudah-mudahan ini bisa jadikan pembelajaran untuk kita semuanya. Berhati-hati dalam berbicara, bertindak, dan ingat negara kita adalah negara yang harus kita jaga bersama-sama. Titipkan kepada pemimpin negeri yang benar-benar berkompeten. Salam Satset, Tastes, oke, salam 3 jari. Mau apa lo?